Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di mana kita sampai pembahasan terakhir tentang al-isti'adzah, meminta perlindungan. Dan meminta perlindungan yang berupa ibadah, yakni meminta perlindungan yang berupa yakni yang disertai ketundukan dan pengagungan, itu hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Misalkan di surat Al-Falaq, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Di surat An-Nas, ya, a'udzu, aku meminta perlindungan. Maka ini minta perlindungan yang berupa apa? Yang berupa ibadah. Yang itu wajib diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan tauhid, yang itu merupakan amalan hati, yang itu merupakan amalan ibadah, yang itu wajib, merupakan amalan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Meminta perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun kita merasa kita dalam kondisi aman, kita setiap detik harus meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalkan sebelum membaca Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Kemudian juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari makar Allah. Berlindung kepada Allah dari murka Allah. Sebagaimana yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya, ya, lafaz doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan keridhoanmu ya Allah dari murkamu. Ini kira-kira kapan? Setiap saat, setiap detik, betul tidak? Jadi yang namanya minta perlindungan ini tidak hanya ketika ada mara bahaya, yakni yang kita kelihatan gitu ini mara bahaya, tidak. Tapi ini minta perlindungan yang dilakukan setiap saat. Karena ini adalah amalan hati, karena ini adalah amalan ibadah. Sama seperti minta pertolongan. Minta pertolongan yang berupa ibadah hanya boleh diarahkan kepada Allah, dan itu berlangsung setiap saat. Makanya di Al-Fatihah kita diingatkan terus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kita setiap detik beribadah kepada Allah, setiap detik kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah itu harus, yakni setiap saat, setiap detik. Minimal kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah itu setiap detik. Ya, jadi kalau ibadah itu hanya dipahami seperti amalan-amalan ibadah yang zahir seperti sholat, puasa. Nah iya, tidak setiap waktu kita beribadah. Tapi kalau dipahami kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu juga bagian dari ibadah, maka ini adalah setiap saat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa kita membutuhkan ilmu agama itu setiap saat. Kalau kita butuh makan dan minum itu cuma beberapa kali dalam sehari. Tapi kalau terhadap ilmu agama itu setiap detik dalam hidup kita. Baik. Ini minta perlindungan yang merupakan ibadah. Ada juga minta perlindungan bagian dari ibadah, yakni minta perlindungan kepada Allah atau bisa kepada sifat Allah. Ini sudah kita bahas sebelumnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, kalam Allah. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Aku berlindung dengan kalam Allah. Ini berarti berlindung dengan menggunakan sifat Allah. Ini juga bagian dari tauhid. Ini bukan kesyirikan, ya.
Tetapi ini adalah tauhid karena kita minta perlindungan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung dengan sifat Allah, dengan kalam Allah. Aku berlindung dengan ridha Allah. A'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemurkaanmu, ya Allah. Ini tauhid. Ya, jadi ini adalah minta perlindungan yang merupakan ibadah. Al-isti'adzah yang merupakan ibadah. Hanya boleh diarahkan kepada Allah. Kategori berikutnya dari isti'adzah. Jadi di pertemuan sebelumnya kita membahas 2 kategori isti'adzah. Walaupun sebenarnya itu satu kategori yang sama sebenarnya. Tapi oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dibedakan. Minta perlindungan kepada Allah, a'udzubillah gitu ya, dengan menggunakan lafaz Allah, yakni lafzul jalalah Allah. Itu kategori pertama. Kategori kedua, meminta perlindungan kepada Allah dengan sifat Allah. Ini dibedakan padahal sebenarnya sama, betul tidak? Tidak masalah. Dalam rangka untuk menekankan bahwa minta perlindungan dengan menggunakan sifat Allah itu yakni merupakan hal yang juga merupakan tauhid, juga merupakan ibadah. Nah, sekarang isti'adzah yang jenis berikutnya adalah kategori ketiga kalau menurut pembagiannya Syekh Utsaimin di sini. Al-isti'adzah bil amwat au bil ahya ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-'auz. Minta perlindungan kepada orang mati atau kepada orang yang masih hidup yang tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Ya. Tidak mampu memberikan pertolongan. Seperti minta perlindungan kepada orang mati. Misalkan ketika seseorang itu menuju ke kuburan wali, atau nggak harus ke kuburan, dia menyebutkan nama orang tersebut, kemudian minta perlindungan. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan, wahai Syekh, macam-macam yang disebut ya. Maka ini merupakan kesyirikan. Ini tidak boleh. Fahadza syirkun. Ini adalah kesyirikan. Demikian pula minta tolong kepada orang yang dia tidak bisa memberikan perlindungan tersebut, karena perlindungan itu hanya mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan dari azab neraka kepada siapa? Kepada Syekh Fulan misalnya. Enggak bisa. Yang bisa memberikan perlindungan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta perlindungan kepada seseorang, kepada manusia, mau dia hadir depan kita ataupun ghaib, yang tidak ada di hadapan kita, jauh, maka ini adalah kesyirikan syirik akbar. Ya, ini adalah kesyirikan syirik akbar. Jadi patokannya adalah apakah hal yang dimintai perlindungan tersebut itu adalah hal yang bisa dilakukan manusia pada umumnya atau tidak. Kalau minta perlindungan dari azab neraka, minta perlindungan dari gangguan jin, minta perlindungan dari gangguan jin misalkan, ini bisa dilakukan manusia atau tidak? Tidak bisa dilakukan manusia. Jin adalah perkara ghaib, betul tidak? Kalau ada orang pergi ke dukun, dukunnya katanya bisa melindungi dari santet, berarti dukunnya itu juga minta tolong kepada jin yang lain. Ya, minta tolong kepada jin yang lain. Jadi minta perlindungan itu terhadap sesuatu yang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu wajib diarahkan hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Kita bisa minta diruqyah oleh orang, bisa, tetapi kalau minta perlindungan secara mutlak dari gangguan jin, nah ini yang dimaksud di sini berarti apa? Yani itu adalah kemampuan atau kekuatan yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta perlindungan dari azab neraka, minta perlindungan dari azab kubur misalkan, minta perlindungan dari panasnya padang mahsyar, minta perlindungan dari apalagi, intinya hal-hal yang itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, hanya bisa dilakukan dan dikabulkan oleh Allah. Kalau kemudian seseorang itu memintanya kepada orang manusia, baik hidup ataupun sudah mati, maka ini adalah kesyirikan syirik akbar. Minta perlindungan dari santet, tapi kemudian menuju kepada dukun misalkan, kepada orang, ya maka ini adalah
kesyirikan. Minta perlindungan dari santet kepada seorang ustaz misalkan untuk diruqyah. Nah, ini enggak kita golongkan sebagai minta perlindungan. Ini minta diruqyah aja. Tapi minta perlindungan ini yakni karena dia tahu kalau dia meyakini bahwa orang tersebut atau ustaz tersebut atau ulama tersebut cuma yakni wasilah saja yang bisa meruqyah karena beliau bisa meruqyah, maka ini enggak termasuk dalam isti'adzah. Termasuk dalam isti'adzah juga sebenarnya, cuma bukan isti'adzah yang merupakan ibadah, yang merupakan kesyirikan kalau seseorang melakukannya. Ya. Jadi intinya ketika yang dimaksud adalah minta perlindungan secara mutlak dari jin, dari gangguan ghaib, dari syaitan, dari setan, dari santet, maka itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang syekh atau ulama walaupun setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun tingkat ketakwaannya, ya, itu namanya juga usaha, tidak mungkin bisa dengan pasti akan bisa manjur begitu ya. Itu juga usaha, itu juga ikhtiar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mempankan itu ruqyahnya, padahal ini adalah orang yang bertakwa misalkan. Semua itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Jadi ini adalah kategori isti'adzah yang ketiga, yaitu minta perlindungan yang berupa kesyirikan. Wa minhu qauluhu ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun minal ins, ada orang-orang dari kalangan manusia ya'udzuna bi rijalin minal jin, mereka meminta perlindungan kepada orang-orang dari kalangan jin. Ya, fazaduhum rahaqa, sehingga jin-jin tersebut menambah dosa dan kesengsaraan kepada manusia yang minta pertolongan tersebut. Jadi minta pertolongan kepada jin ini adalah perkara yang dicela dan dilarang berarti, dan ini merupakan dosa besar dan bahkan ini merupakan kesyirikan. Ya, dari satu ayat itu saja di surat Al-Jin. Jadi minta pertolongan kepada jin apapun itu bentuknya, bahkan para ulama mengatakan minta tolong secara mutlak kepada jin itu semuanya adalah tidak boleh semua. Walaupun misalkan, wahai jin, tolong ambilkan minum itu, geser sini, misalkan. Ini lucu kalau ini beneran tergeser ya, kayaknya geser di sini ya. Taruh sini aja. Jadi ini merupakan tidak boleh, hal yang tidak boleh dilakukan. Minta tolong kepada jin atau minta tolong kepada yakni sesuatu yang gaib walaupun itu dalam perkara-perkara yang mubah. Apalagi perkara yang haram seperti nyantet orang misalkan, ya lebih tidak boleh lagi. Baik. Kemudian ar-rabi' al-isti'adzah bima yumkinul auth. Baik, sebelum lanjut. Jadi yang namanya kesyirikan di sini patokannya apa berarti? Ketika minta perlindungan kepada seseorang atau sesuatu yang seseorang tersebut itu tidak bisa melakukannya, tidak bisa memberikan perlindungan tersebut karena itu merupakan perlindungan yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Jadi ini kalau malah minta perlindungan itu kepada manusia atau kepada jin atau kepada benda, jelas ini adalah kesyirikan, syirik akbar. Ar-rabi' al-isti'adzah bima yumkinul auth bihi minal makhluqina minal bashar awil amakin aw ghairiha. Minta perlindungan kepada sesuatu yang sesuatu itu bisa melakukannya. Sesuatu yang dimintai perlindungan tersebut itu bisa dilakukan oleh makhluk, bisa dilakukan oleh manusia. Bisa dilakukan oleh tempat itu, misalnya pelindung dari hujan, bisa dilakukan oleh tempat yang punya atap. Nah, begitu misalkan ya. Jadi supaya antum paham apa yang dimaksud dengan minta perlindungan kepada sesuatu. Ya, dari tadi kita menyebutkan minta perlindungan kepada sesuatu. Ini minta perlindungan yang itu bisa dilakukan oleh makhluk. Perlindungan dari kejaran anjing, perlindungan dari yakni hujan, perlindungan dari badai misalkan. Fa hadza jaiz, ini hukumnya boleh. Wa daliluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi dzikril fitan, dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan fitan, man tasarrafa laha tastashrifuhu wa man wajada malja'an aw ma'adzan falya'uz bihi. Falya'uz bihi. Kalau dicetakan anak enggak ada spasinya, harusnya ada spasi. Falya'uz spasi
bihi. Karena kalau digabung begini nanti bisa dibaca falyu'adzibhu. Salah makna, jauh ya. Falya'udz bihi. Jadi ini hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang fitan. Man tasyarrafa laha tastashrifu. Barang siapa yang menuju kepada fitan tersebut, maka fitan itu akan menghampirinya, akan menelannya. Dan barang siapa yang menemukan tempat untuk berlindung, maka berlindunglah dari fitan tersebut. Ini hadis. Hadis lengkapnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, satakunu fitanun. Nanti akan terjadi fitan. Al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk pada saat fitan itu terjadi lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ya. Ini menjelaskan tentang fitan yang terjadi di akhir zaman, di mana orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berlari, berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'im khairun minal mashi wal mashi khairun minas sa'i. Jadi yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika terjadi fitan, maka diam itu adalah keselamatan. Tidak ikut turun ke jalan, tidak ikut berperang, tidak ikut demonstrasi, tidak ikut berpartisipasi dalam fitan tersebut. Diam di rumah itu lebih baik daripada berpartisipasi di situ. Man tasyarrafa laha tastashrifu. Barang siapa yang menuju kepada fitan tersebut akan menyeretnya, akan menelannya. Dia akan tenggelam dalam fitan tersebut. Ya. Wa man wajada malja'an aw ma'adzan falya'udz bihi. Dan barang siapa yang menemukan tempat untuk berlindung, maka berlindunglah dengannya. Bisa dengan diam di rumah, bisa dengan pergi ke tempat yang jauh dari fitan tersebut. Apa yang dimaksud dengan fitan di sini? Ini umum. Hadis ini umum. Hadis ini umum, bisa mencakup tanda kecil kiamat, bisa mencakup tanda besar kiamat. Tanda kecil kiamat sudah mulai ada yang terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Tapi fitan ini termasuk juga ketika orang itu mau memberontak. Pemberontakan Khawarij di sepanjang sejarah Islam. Itu para ulama menyebutkan itu masuk bagian dari hadis ini. Orang yang duduk di situ lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Ya, jadi ketika ada pemberontakan tidak boleh ikut serta. Walaupun slogannya adalah seolah itu membawa nama Islam. Ya, pemberontakan yang dilakukan oleh Khomeini. Khomeini ada dua, Khomeini yang barusan dibunuh Trump dan Khomeini sebelumnya. Ya, yang itulah yang memberontak dari Raja Shah-nya, Shah S-H-A-H, ya. Bukan Raja Shah ya, Shah memang awalnya kan. Ulil amrinya awalnya itu, habis itu diberontak oleh Khomeini. Tahu slogannya Khomeini waktu itu? La syarqiyah wala gharbiyah walakin islamiyah. Itu slogan yang bagus sekali. Tidak ada timur, tidak ada barat, akan tapi Islam. Intinya kita nggak boleh beda-bedakan. Ini dari timur, orang dari barat. Tidak, semua dari kita adalah kaum muslimin, nggak boleh kita beda-bedakan. Itu slogannya Khomeini. Banyak yang terjerumus kepada mendukung revolusi Iran pada saat itu. Padahal itu adalah pemberontakan terhadap ulil amri yang sah pada saat itu. Ini berarti apa? Mendukung pemahaman Khawarij. Dan setiap pemberontakan Khawarij di sepanjang sejarah Islam tujuannya bukanlah untuk menegakkan agama. Ini kesimpulan yang kita dapatkan dari studi seluruh pemberontakan Khawarij di sejarah Islam. Tujuannya dunia. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan itu. Ya, jadi nama Islam itu cuma untuk sebagai slogan untuk mencari simpati atau mencari massa, mencari pengikut. Nah, jadi ini terkait pemberontakan. Tidak boleh ikut-ikutan seperti itu. Hadis ini juga diterapkan pada nanti ketika Dajjal turun, Dajjal dikeluarkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman.
Maka orang yang datang ke Dajjal awalnya untuk melawannya malah kemudian terperdaya. Perempuan, anak-anak disuruh diam di rumah, jangan ikutan menuju kepada Dajjal. Rumah kita di mana misalkan, kemudian terdengar kabar Dajjal muncul di, nggak usah sebut nama, di Bandung ya, intinya di Bandung lah ini ya. Maka tidak boleh keluar. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Tidak boleh sama sekali. Kalau ikutan nanti akan terperdaya. Ya. Nah sekarang ini yang selalu ana sampaikan ketika ana membahas tentang fitan akhir zaman. Ketika kita melihat misalkan demonstrasi atau apa macam-macam ya, mereka selalu akan memberikan slogan kita melawan kezaliman. Setiap demonstrasi, setiap pemberontakan pasti slogannya apa? Mari kita lawan kezaliman. Tidak ada slogannya kami berbuat kezaliman, ayo gabung. Nggak ada, betul tidak? Pasti slogannya kita sedang berjuang melawan kezaliman. Antum kalau diam aja, antum minimal adalah setan bisu. Betul tidak? Ada kalimat-kalimat seperti itu, betul? Nah, kalau kemudian kita cuma dengan celaan seperti itu saja, itu kemudian kita terperdaya, dengan slogan seperti itu saja terperdaya, gimana nanti di zaman Dajjal? Ketika daerah kaum muslimin, negeri kaum muslimin dibuat kelaparan atas izin Allah, dibuat kering kerontang, dibuat miskin, orang-orang kafir dan negerinya dibuat hijau, ya, mineral dan kekayaan dari dalam bumi dikeluarkan keluar menuju Dajjal semua itu. Makanan, minuman dan seterusnya. Yang ini kaum muslimin saking tidak bisa makan dan minum, saking dibuat khalas tidak bisa makan dan minum. Bahkan untuk minum sama sekali nggak bisa. Kemudian kita masih di dalam rumah. Kemudian kita tidak ikut-ikutan. Kira-kira orang akan mencela gimana? Antum bodoh antum. Anak antum kasihan. Mikir nggak antum? Ah, gitu kan, betul tidak? Berat itu ujiannya, cobaannya. Antum mau biarkan anak antum meninggal di sini? Itu di sana ada orang soleh yang memberikan yakni air, memberikan bantuan. Tapi kita jelas melihat di dahinya kafaro. Kita mau tetap di rumah atau mau ikut? Betul tidak? Kalau cuma masalah fitan yang terkait demo, pemberontakan, kita sudah merasa teragitasi dengan adanya persuasif massa, kita sudah ikutan. Gimana nanti Dajjal? Udah bukan masalah, slogannya bukan masalah mari kita lawan kezaliman, bukan. Slogannya adalah antum mau mati kelaparan atau tidak. Lebih basic lagi tuh. Hal basic. Kalau yang ini tertipu, nanti gimana lebih tertipu lagi? Betul tidak? Berbahaya. Ya, jadi kita lihat sabda Nabi Muhammad SAW, man wajada malja'an aw ma'adzan falya'uz bihi. Barang siapa yang menemukan tempat untuk berlindung, maka berlindunglah. Berarti ini perlindungan, minta perlindungan yang dibolehkan. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkannya mencari perlindungan dari fitan tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam hadzal malja' wal ma'ath biqaulihi faman kana lahu ibil falyalhaq bi ibilihi. Al hadits rawahu Muslim. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan tempat pelindungan ini, atau sesuatu yang digunakan untuk berlindung ini. Ini sudah azan ya. 5 menit tambah 5 menit ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis lengkapnya nggak disebutkan hadis lengkapnya di sini. Hadis lengkapnya adalah innaha satakunu fitnah. Innaha satakunu fitnah. Fitnah akan terjadi. Yakunul muttaji' fiha khairan minal qa'id. Ya, al-muttaji' khairan minal jalis. Di lafadznya. Orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Wal jalis khairan minal qa'im. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'im khairan minal mashi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi khairan minas sa'i. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma ta'muruni? Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Kemudian Nabi Muhammad SAW mensabdakan kalimat yang baru saja disebutkan oleh penulis. Faman kanat lahu ibil falyalhaq bi ibilihi. Barang siapa yang punya unta, maka bertahanlah dengan untanya. Nggak usah ikut-ikut, urusi aja untanya. Faman kanat lahu ghanam falyalhaq bi ghanamihi. Barang siapa yang punya kambing,
maka bertahanlah dengan kambingnya, urusi kambingnya, enggak usah ikut-ikut. Wa man kana lahu ardun falyalhaq bi ardihi. Barang siapa yang punya tanah, maka bertahanlah dengan tanahnya, enggak usah ikut-ikut fitan tersebut. Kemudian sahabat bertanya kembali, ya, faman lam yakun lahu syai'un min dzalik. Bagaimana dengan orang yang tidak punya apa-apa? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, falyamid ila sayfihi falyadrib bihaddihi ala harrah. Ya, dia silahkan menuju ke pedangnya, dia hendaknya menuju ke pedangnya, kemudian pukullah bagian tajam dari pedang tersebut ke batu, rusaklah pedangnya. Yani supaya tidak ada godaan untuk ikutan terjerumus ke dalam fitan tersebut, mengangkat senjata juga, atau ikut demo juga, atau ikut pemberontakan juga. Hancurkanlah pedangnya intinya. Ya, kemudian summal yanju mastata'an naja. Kemudian carilah perlindungan semampu yang dia bisa. Itu hadis tersebut berarti minta perlindungan kepada tentang sesuatu yang itu bisa dilakukan manusia, maka itu boleh. Wa fi sahihi aidan an Jabir radhiyallahu anhu anna imra'atan min Bani Makhzum saraqat fa utiya bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adzat bi Ummi Salamah. Ada diriwayatkan di sahih, ya, kitab sahih, yani sahih Muslim, bahwa ada seorang perempuan dari Bani Makhzum mencuri. Kemudian dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian perempuan tersebut minta perlindungan kepada Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanat Fatimah laqata'tu yadaha." Kalau seandainya ini Fatimah, maka sungguh aku akan potong tangannya. Ini orang perempuan ini mencuri, ketika dia dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta perlindungan kepada Ummu Salamah supaya tidak dipotong tangannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Lau kanat Fatimah laqata'tu yadaha." Kalau seandainya ini Fatimah, maka sungguh aku akan tetap memotong tangannya. Tapi di situ dari hadis tersebut disebut bahwa perempuan tersebut minta perlindungan kepada Ummu Salamah, yakni bicara mungkin kepada Ummu Salamah, tolong saya, begitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak mengkritisi perbuatan minta perlindungan kepada Ummu Salamah tersebut. Yang beliau kritisi adalah, yakni antum gak akan bermanfaat ini minta perlindungan kepada Ummu Salamah. Seandainya antum Fatimah anak-anak pun, itu akan tetap diberlakukan hukum syariat tersebut, potong tangan. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepemimpinan yang adil. Kepemimpinan yang itu akan diberkahi oleh Allah adalah yang tidak membedakan siapakah yang melakukan pelanggaran atau kriminalitas tersebut. Tidak peduli dia orang besar atau orang kecil, wong cili atau wong gede, ya, atau pejabat atau rakyat grassroots. Ketika dia memiliki kesalahan yang itu harus dikenakan hukuman, maka harus diterapkan hukuman. Tidak boleh ada bedanya. Kalau ada bedanya, maka Allah akan mencabut keberkahan kepada kepemimpinan pemimpin tersebut. Baik. Wa fi sahih aidan an Ummi Salamah radhiyallahu anha, anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'udhu a'idhun bil bait fayub'atsu ilaihi ba'ats. Al hadis. Satu hadis lagi. Di hadis yang lain dari Ummu Salamah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'udzu a'idhun bil bait. Nah, hadis ini membahas tentang nanti di zaman Imam Mahdi. Ya'udzu a'idhun bil bait. Ada seorang yang minta perlindungan kepada Baitullah, yakni Imam Mahdi. Fayub'atsu ilaihi ba'tsun. Kemudian dikirimkan pasukan kepada dia, kepada beliau. Fa idza kana bi baida'a min al-ard yukhsafu bihim. Ya, khusifa bihim. Yaitu ketika sudah sampai pada tanah lapang di suatu tempat, pasukan tersebut ditenggelamkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, faman kana lahu karihan, faman kana karihan, fa kaifa ya gimana? Fa kaifa man kana karihan lahu?" Bagaimana dengan orang yang membenci terhadap perbuatan pasukan tersebut? Yakni kebetulan ada di situ. Namanya pasukan bisa jadi sedang berjalan, kemudian ada orang yang mau sekedar nawarin dagangan, bisa jadi, atau sekedar lewat, atau sekedar apapun itu, ya, keperluannya, bukan bagian dari pasukan tersebut. Dipahami oleh Ummu Salamah bahwa ini semuanya ditenggelamkan, seluruh orang yang ada di situ. Dan pemahaman ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Nah, akan ada orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan pasukan tersebut, tidak ada urusannya untuk menyerang Imam Mahdi, tapi kemudian ikut dibenamkan ke dalam tanah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda,
yub'atsu ma'ahum yuhsafu bihi ma'ahum walakinnahu yub'atsu yaumal qiyamah ala niyatihi. Dia ditenggelamkan, dibenamkan bersama dengan pasukan tersebut, akan tapi pada hari kiamat dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Ini malah malu bin niat. Ya, jadi ketika dia memang tidak ada hubungannya, ya sudah, nanti di akhirat dia tidak akan diazab. Ya, cuma kebetulan qadarullah meninggal dunianya pada saat itu, gitu ya. Jadi itu mengapa hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin dalam dalam bab niat. Tapi intinya ada Nabi Muhammad SAW menyebutkan Imam Mahdi minta perlindungan ke Ka'bah. Yani lari ke sana karena di situ aman, bukan minta perlindungan kepada Ka'bahnya, tapi karena Ka'bah adalah daerah yang aman. Itu maksudnya. Minta perlindungan hanya kepada Allah. Ya, kalau minta perlindungan kepada makhluk dan makhluk itu bisa, tidak masalah. Nah, di sini maksudnya tempat Baitullah, yakni Masjidil Haram, itu aman dari kejaran pasukan tersebut. Maka orang ini, yakni Imam Mahdi, akan minta perlindungan ke situ. Itu kalau sudah terjadi, maka tanda besar hari kiamat berikutnya itu akan muncul dengan cepat. Kita nggak akan bisa mengantisipasi, akan langsung cepat. Imam Mahdi muncul, khalas, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, dan sebelumnya Dajjal, itu akan berantai dengan cepat. Mumpung itu belum terjadi, maka kita harus mempersiapkan. Mumpung itu belum terjadi, kita harus mempersiapkan keluarga kita. Karena kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghasilkan keturunan, dan keturunan kita punya keturunan, bukankah berarti nanti yang ada di zaman itu nanti bisa jadi ada salah satu dari keturunan kita, betul tidak? Apakah kita mau keturunan kita kemudian terombang-ambing dalam fitan, terombang-ambing dalam mara bahaya? Orang yang ikut Dajjal kemudian ikutan kafir nggak itu? Kafir, ya. Ketika terpedaya oleh hijaunya dan nikmatnya, kenikmatan semua yang diberikan oleh Dajjal, kira-kira nanti kafir nggak itu maksudnya? Kafir karena ngikut Dajjal, berbahaya. Jadi bekal kita itu harus disiapkan dari sekarang untuk kita dan untuk keturunan kita. Pelajarilah tauhid, pelajarilah akidah yang lurus, pelajarilah ilmu syar'i. Itu tips untuk supaya bisa selamat dari fitan akhir zaman, dari musibah, ya, huru-hara akhir zaman. Kalau ada orang yang mengajarkan bahwa yakni kejayaan umat itu akan kembali dengan cara apa? Dengan cara militer, dengan cara ekonomi, dengan cara macam-macam, itu dunia semua, betul tidak? Khawatirnya nanti ketika zaman Dajjal diberikan dunia, dia akan mudah terpedaya. Kejayaan kaum muslimin, kejayaan Islam itu adalah ketika kaum muslimin mentauhidkan Allah. Ketika kembali mentauhidkan Allah, itulah yang namanya kejayaan, ya, bukan dengan sekedar dunia. Dunia akan ngikut kalau kita mentauhidkan Allah. Satu kalimat lagi, walakin ista'adha min syarri zalimin wajaba iwa'uhu wa i'adzatuhu biqadril imkan. Kalau seseorang itu minta perlindungan dari keburukan orang yang zalim, maka wajib untuk memberikan perlindungan kepada dia semampu kita. Wa in ista'adha li yatawassal ila fi'lin mahdzur awil harab min wajibin haruma iwa'uhu. Akan tapi kalau orang tersebut minta perlindungan untuk supaya bisa melakukan hal yang haram atau kabur dari kewajiban, maka tidak boleh memberikan perlindungan kepadanya. Ya, ini kaidah orang yang kabur dari kewajiban, ingin kabur dari kewajiban atau ingin melakukan keharaman, kalau kita tolong, maka ini termasuk at-ta'awun 'alal itsm wal 'udwan, tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, insyaallah dalam pertemuan ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.